Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan penggunaan mesin listrik dengan berjudul pemodelan penggerak palang pintu perlintasan KAI dengan memanfaatkan pengereman plugging. Di sini anggota kelompoknya yang pertama saya Dwi Rizky Maulidin, NPM 07429. Kemudian teman saya Satria Sakur Rahman 07438, Ugi Asnawa 07463, Syahrul Rifal 07526, M. Zulfikar 07424, Heri Kurniawan 07538, Muhammad Asrul 90744, Muhammad Sohib 07460, Muhammad Anang 07525. Next. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang kondisi palang pintu kereta api masih menjadi perhatian agar menjadi pembatas sekaligus pengaman bagi pengguna jalan terhadap perlintasan kereta api. Namun hal tersebut juga menimbulkan dampak dari keseringan pengguna sendiri yang masih banyak menerobos palang perlintasan kereta api, sehingga dalam hal ini PT KAI bersama Dinas Perhubungan untuk bersinergi dalam pengamanan pada palang pintu perlintasan kereta api. Next. Pengertian motor DC. Motor DC adalah motor listrik yang memerlukan suplai tegangan arus searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi gerak mekanik. Kumparan medan pada motor DC disebut stator atau bagian yang tidak berputar, dan kumparan jangkar disebut rotor, bagian yang berputar. Motor DC sendiri memiliki kelebihan torsi yang besar serta tidak membutuhkan daya yang besar untuk menggerakkannya. Next. Selanjutnya yaitu pengereman plugging. Jadi pengertian dari pengereman plugging yaitu pengereman motor dengan cara membalikkan arah putaran motor sehingga motor bisa menghasilkan daya penyeimbang dan selanjutnya membentuk daya perlambatan atau retarding force. Dalam cara kerjanya, pengereman plugging dapat dilakukan secara otomatis menggunakan timer delay relay maupun dilakukan secara manual menggunakan saklar ganti 0. Yang mana kondisi saklar S1 untuk rotor motor berputar searah jarum jam, saklar S2 untuk rotor motor berputar berlawanan arah jarum jam. Serta untuk kondisi saklar S0 adalah kondisi pada saat off. Next. Baik, untuk pemodelan palang pintu perlintasan KAI, kalau dilihat di gambar ada LCD, lampu indikator, kemudian pelang. Jadi kondisi 1 yaitu model sistem yang digunakan untuk menggunakan sistem pengereman ini, sehingga selanjutnya Mas Asrul. Baik, pemodelan palang pintu perlintasan KAI. Jadi kondisi model sistem yang digunakan menggunakan sistem pengereman, sehingga dalam penggunaannya memiliki tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Poin yang kedua, penggerak menggunakan motor DC yang mana memiliki karakteristik terhadap torsi yang besar sehingga mampu menumpu beban yang cukup untuk bahan palang pintu yang pada umumnya terbuat dari bahan kayu memanjang. Berikutnya pada sistem kontrolnya sendiri sangat sederhana dengan memanfaatkan saklar
ganti posisi 0 sehingga memudahkan petugas dalam mengoperasikannya. Silakan dilanjut. Next. Di sini akan saya mengupload video simulasinya. Oke, itu untuk posisi saklar 1. Pada posisi S1 itu dia berputar ke kanan. Nah, untuk pengeremannya sendiri kan dengan cara membalikkan arah putaran medan, arah kumparan medannya. Nah, itu dengan cara membalikkan sumber fasa dan netralnya itu dibalik. Nah, ini kami posisikan secara manual di saklar posisi S2. Jadi bila mana S1 diaktifkan, dinilaikan 1, dia akan berputar ke kanan. Sedangkan kalau untuk saklar posisi S2 dia akan berputar ke kiri. Nah, kenapa seperti itu? Karena ini masih menggunakan motor DC yang mengetahui kecepatan putarnya terbatas, sehingga untuk pengeremannya sendiri itu tidak terlalu signifikan fungsinya di motor DC yang RPM-nya kecil, rendah. Next. Ini saya membumi running untuk simulasinya menggunakan MATLAB. Silakan Mas Anang, Mas Ripal. Baik, Mas. Sudah tampil ya? Sudah. Baik, ini untuk rangkaian simulasi pengereman plugin untuk di aplikasi MATLAB. Langsung saya simulasikan saja. Jadi ini terdiri dari ada AC voltage atau sumber power AC, kemudian ini ada breaker dan juga breaker juga, kemudian ini untuk motornya, dan ini untuk pembacaan nilainya atau yang terukurnya nanti ada rotor speed, kemudian ada torsi, ada stator, arus stator. Ini sambil menunggu
Mungkin bisa langsung ditampilkan aja Mas Rizky untuk hasilnya yang di PowerPoint. Oke Mas, siap. Nah, ini saya tampilkan untuk hasil runningnya tadi. Gimana? Apakah sudah tampak? Belum. Gimana? Masih belum. Sudah ya Mas ya? Oke, sudah. Bisa di full screen, Mas. Sebentar. Oke, untuk hasil runningnya ini kami coba sebelumnya, dimana yang atas itu adalah untuk rotor speed, kecepatan rotor. Untuk yang kurva yang kedua itu untuk torsi, yang ketiga adalah arus stator. Nah, untuk kecepatan rotor speed itu bisa diperhatikan untuk apa namanya, kurvanya ya, pada ini kelipatan waktunya 0,5. Jadi pada saat waktu ke 0 second itu langsung naik ya, naik sampai ke 150 kecepatan rotornya itu 150, itu ada di atasnya berarti 160 ya, estimasi ya. Nah, itu langsung masuk ke detik ke 1 langsung dia turun. Nah, itu fungsi pengereman plugin-nya di sana. Nah, cuman masih ada ripple sedikit ya, di rotor speed-nya itu masih ada ripple sedikit dari habis dia turun terus naik lagi. Nah, itu ditimbulkan karena putar kirinya yang muncul sedikit ya. Setelah itu dia mengerem. Itu torsinya yang awal langsung naik ya, naik langsung ya, sekitar 50-an itu, 50 Nm per M. Nah, untuk setelah detik ke 1 dia langsung turun minus. Jadi setelah torsinya stabil, kondisi steady state, dia langsung turun untuk posisi karena efek pengereman. Seperti itu. Next Mas Rizky. Nah, ini untuk data yang kami ambil. Mas Sugi ya? Ya, hasil data pemantauan kecepatan dengan stopwatch dan data Simulink. Dengan data pemantauan kecepatan stopwatch yang di atas, besar sudut 0 sampai 75 derajat. Untuk 0, waktu 0, kecepatan RPM 0. Naik ke sudut 15 derajat, membutuhkan waktu sekitar 6 second dengan kecepatan 30 RPM. Kecepatan stabil sampai sudut 60 derajat. Dan pada 75 derajat, waktu tempuh 18 second, kecepatan kembali 0 atau berhenti. Lanjut pada Simulink, penggunaan waktu menggunakan waktu tempuh kelipatan 0,5 mulai 0 sampai 3 detik. Waktu tempuh 0, kecepatan RPM 0 dan torsi 50 per M. 0,5, kecepatan 160, torsi 0. Waktu 1 second, kecepatan 160, torsi minus 200. Untuk 1,5 sampai 3 semuanya 0. Lanjut Mas Rizky.
Ya, terima kasih Mas Uci. Ini saya menjelaskan dari kesimpulannya. Dari hasil rancangan sistem di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kekurangan yang ada pada kondisi op ini tepatnya pada sistem penggerak palang pintu perlintasan kereta api dapat ditangani dengan sistem ini. Sistem pengereman secara booking turut menambah keunggulan didapati pada kondisi terbaik saat besar sudut yang diharapkan adalah 75%. Namun tidak menutup kemungkinan penggunaannya menggunakan besaran sudut variatif pada kecepatan normal adalah pada tanpa pengereman yang mana di admisi. Motor penggerak palang pintu perlintasan kereta berjalan dengan normal tanpa ada faktor eksternal yang mengganggu. Next, terima kasih. Apakah sudah keluar? Halo? Nah, ya. Oke, masalah. Ini untuk jurnalnya. Lanjut rekam, Mas. Untuk jurnalnya, kami beri judul pemodelan penggerak palang pintu perlintasan kereta api dengan memanfaatkan pengereman booking. Di scroll aja Mas sebagai tambahan dan nama halaman ya. Terus sampai bawah aja. Terus ini untuk kondisi yang masih sering terjadi ya, kecelakaan di palang pintu. Peristiwa ini seharusnya bisa dikurangin, diminimalisir dari baik itu dari pihak pengendara ataupun dari pihak petugas KAI ya, petugas penjaga palang pintunya itu bisa meminimalisir dengan cara pengereman plugging itu. Oke, kebetulan seperti itu Mas Rizky. Bahan-bahan yang dibutuhkan ini masih secara manual, ada saklar ganti posisi spindle. Nah, untuk simulasi ya, yang difungsikan simulasi di yang tadi divideokan dari Mas Rizky ya, menunjukkan itu. Nah, untuk yang realnya pakai kontaktor 3 fase dan kabel, dan ada peralatan lainnya. Nah, ini untuk next bawah. Untuk pemodelan sistemnya kurang lebih seperti ini. Ada LCD, lampu indikator, dan palang pintu itu sendiri. Nah, di dalam MC itu motornya, motor penggeraknya. Next. Ini untuk simulasi yang tadi untuk disimuling. Next. Ini juga hasil kurvanya. Lanjut. Ini hasil pemantauan baik itu dari simulingnya sendiri, dari project alat yang kami buat. Nah, kesimpulan tadi seperti tadi sudah dituangkan semua di PPT. Untuk daftar pustakanya ini kami referensi dari 3 jurnal ini. Sekian Mas Rizky, monggo saya kembalikan. Terima kasih Mas Satria atas tambahannya. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.